Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Subandi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghasilkan uang dari blog. Oke, langsung saja ke materi. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas cara menjadi blogger yang bisa menghasilkan uang. Topik yang akan dibahas: apa itu blog, siapa itu blogger. Yang kedua, kenapa ngeblog, dari mana harus mulai. Dan yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi pada blogger pemula memulai mengembangkan blog. Dan terakhir, menghasilkan uang dari blog. Apa itu blog? Siapa itu blogger? Baik, di sini kita mulai membahas dari apa itu blog. Weblog atau blog adalah website atau jurnal online yang membuat beragam informasi serta menampilkan postingan terbaru di bagian atas halaman konten, atau postingan blog dipublish secara berkala dan biasanya dikelola oleh satu kelompok kecil user. Meski diatur oleh banyak user, misalnya pikiran dan opini tetap berfokus pada satu topik. Ini pengertian dan definisi blog secara umum. Hanya saja belakangan ini perbedaan blog dan website semakin kabur. Maksudnya kabur itu terlalu banyak definisi, kayak misalkan untuk download atau apa gitu. Nah, yang dari sekelompok kecil user itu maksudnya hanya perorangan atau 2 orang saja yang dikelola. Siapa itu blogger? Blogger adalah orang yang membuat dan mengelola blog, membagikan pandangan serta perspektif mereka ke audiens secara online, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Topik yang dibahas pun beragam, mulai dari kesenian hingga politik. Saat ini sudah banyak blogger yang terkenal dan menjadi selebriti di dunia online dan juga offline. Sebagian orang menjadikan blogging sebagai profesi sampingan, sebagian orang lain memandang blogging sebagai karir utama mereka, sedangkan yang lain hanya menulis blog untuk menyalurkan hobi atau sebagai salah satu cara mengapresiasikan pendapat mereka. Menjadi blogger adalah profesi menyenangkan meski tak begitu mudah. Ya, tidak harus berdiam diri di suatu tempat jika ingin menulis konten. Bahkan ada blogger yang mengisi kontennya dengan melakukan perjalanan. Tapi tentu saja tergantung dari jenis blog yang dibuat. Banyak dan sudah dapat diakses dengan mudah dari mana saja. Saat itulah siapapun menjadi blogger. Maksudnya jangan butuh ke tempat, mungkin kita butuh inspirasi, tempat baru, suasana baru untuk mendapatkan sebuah ide untuk menulis. Karena menulis biasanya membutuhkan tempat yang nyaman, tempat untuk berpikir, seperti itu. Kenapa ngeblog? Dari mana harus mulai? Kenapa ngeblog? Mungkin kalian akan bertanya, apa yang saya bilang jika saya ngeblog? Menjadi penulis hebat. Yang pertama itu menjadi penulis hebat. Misalkan kamu bukan penulis yang hebat, tidak pandai menulis, bahkan memakai satu kalimat saja begitu sulit, bukan hal yang wajar merasa sulit untuk mencoba menjadi seorang yang ingin menulis. Tapi juga tidak menutup kemungkinan jika kamu terus berusaha dan mencobanya, bukan. Jika kamu terus berusaha, pantang menyerah, mencari referensi di internet dan buku-buku tentang cara atau tips menulis yang baik, dan pastinya kamu harus mengadakan diri kamu sendiri untuk mencoba menulis yang pertama kalinya. Walaupun kamu tidak bagus, tidak kamu juga tidak mungkin langsung terkenal dengan tulisannya. Jadi berusaha belajar hingga mencapai sebuah tujuan atau achievement yang kamu inginkan. Karena semua butuh proses.
membantu orang lain. Manfaat menulis atau ngeblog juga kan bukan sekedar untuk kita sendiri, kita bisa membantu orang lain dengan ilmu yang kita miliki, seperti itu. Tidak ada hal lain yang lebih menyenangkan dari ngeblog selain bisa membantu sesama, dan juga ilmu pengetahuan yang kita miliki semakin berkah kalau kita berbagi kepada orang lain. Membangun reputasi di internet. Karena kita bisa memberikan informasi bermanfaat melalui blog, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dan reputasi di internet. Emang penting reputasi. Salah satu kunci kesuksesan bisnis online adalah reputasi. Blog adalah tempat yang tepat untuk membangun reputasi tersebut. Maksudnya reputasi itu kepercayaan kepada publik. Membangun jaringan. Manfaat lain, kita bisa dengan mudah membangun jaringan melalui blog. Jika kita secara konsisten, jika blog kita diisi secara konsisten dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat sesuai keahlian yang kita miliki, maka akan semakin banyak pembaca setia yang rajin mengunjungi blog kita. Jika kita sudah punya konten kepercayaan dan jaringan yang luas di internet, maka akan sangat mudah untuk mengembangkan bisnis di internet. Contohnya kayak kalau mahasiswa informatika tuh pasti tahu yang namanya malas ngoding, kode politan, itu tepat untuk mencari referensi pembelajaran online secara gratis. Menghasilkan uang. Yang terakhir tentu saja bahwa blog juga bisa menjadi tempat sumber penghasilan. Bagaimana caranya? Membuat template yang bisa kita jual, memasangkan iklan di blog. Nah, mungkin lebih lanjutnya dijelaskan nanti selanjutnya nih. Dari mana sih harus mulai? Mungkin ini pertanyaan yang paling sering didengar, yang ditanyakan ketika ingin mengeblog. Tentukan tujuan. Yang paling pertama yaitu yang pasti tentukan tujuan. Kalau nggak punya tujuan, nggak mungkin kita bisa melangkah, nggak bakal tahu arah maunya apa, mau kemana blog, mau kemana bikin blog. Apakah tujuan ngeblog itu penting? Sangat penting. Jika kita tidak memiliki tujuan, maka sudah pasti blog kita nanti akan tidak jelas arahnya. Tujuannya akan kemana, dan kita juga menjadi tidak konsisten dalam mengurus blog kita. Misalkan kita pertama ngeblog tentang traveling, terus nggak lama lagi kita ngeblog tentang hal-hal yang nggak menyambung ke traveling, jadi tidak berfokus pada satu tujuan. Jadi si pembaca juga males gitu buat mengunjungi blog kita. Blognya soalnya tulisannya tidak konsisten gitu, suka-suka si penulis saja gitu. Yang kedua, tentukan topik. Pilih topik yang benar-benar kamu minati sesuai dengan hobi atau keahlian kamu. Jika kamu memilih topik yang kamu sendiri tidak begitu suka, maka kamu tidak akan bertahan lama. Contohnya, kamu nggak suka ngoding nih, bikin tutorial ngoding, otomatis kamu begitu ngerasa berat, jadinya blog kamu itu nggak bakal kamu terusin lagi gitu. Pilih platform blog. Banyak sekali layanan yang dapat kita gunakan untuk ngeblog seperti blogger.com, wordpress.com, dan lain sebagainya. Semuanya yang punya kelebihan serta kekurangan sendiri. Mungkin kalau blog-blog pertama itu sebaiknya menggunakan Blogger atau WordPress, soalnya platform ini menyediakannya secara gratis. Walaupun di domain kita itu ada nama blogger.com, wordpress.com gitu. Yang keempat, mulai menulis. Jika kamu sudah memiliki blog, maka yang hal penting adalah mengisi blog kamu dengan tulisan. Mulailah menulis apa saja yang ingin kamu tulis sesuai dengan topik yang sudah kamu tentukan. Kayak yang tadi saya bilang, menentukan topik atau menentukan tujuan terlebih dahulu sebelum memulai ngeblog.
mempercantik tampilan blog. Hal yang sebenarnya tidak begitu penting dilakukan oleh blogger pemula, tapi nggak ada salahnya kalau dilakukan asal tidak berlebihan. Kamu bisa mengganti template atau tampilan blog kamu dengan yang lebih bagus, memasang widget-widget agar semakin indah dipandang. Maksudnya widget-widget itu kayak ya tampilan kayak menu navigasi gitu, kayak ke halaman beranda dan lain-lain lah. Kayak di kalau lebih simpelnya itu kayak di Facebook itu ada pilihan untuk tombol pesan, tombol postingan dan lain-lain, seperti itulah contohnya. Tapi ingat, jangan berlebihan karena kalau sibuk udah ganti template, yang ada malah kita cuma sibuk hanya ganti-ganti template aja, tidak fokus ke tulisan-tulisan yang kita buat atau isi dari blog itu, hanya fokus ke tampilan aja. Percuma juga kalau tampilannya bagus tapi isinya itu nggak ada. Tiga kesalahan yang sering terjadi pada blogger pemula dan mulai mengembangkan blog. Kesalahan yang sering terjadi pada blogger pemula: terlalu sibuk dengan tampilan. Yang tadi saya bilang, sibuk kebanyakan ganti-ganti template, macam-macam widget dan lain-lain seperti itu. Mementingkan kuantitas daripada kualitas. Nah, ini yang sangat sering terjadi. Biasanya berlomba untuk mengisi blognya dengan tulisan sebanyak mungkin dengan harapan bisa dengan cepat mendapatkan banyak pengunjung tanpa memperdulikan itu isinya itu berbobot atau tidak. Maksudnya itu isinya itu bagus atau tidak, cuman sekadar banyak tulisan aja, hasil jiplak tulisan orang terus dipasang di blognya dia. Jadi kan itu kayak gimana ya, kayak kurang bagus aja lah gitu. Terlalu banyak membaca informasi tapi minim praktek. Nah, ini juga salah satu kesalahan besar nih. Sebagai seorang blogger pemula, biasanya rasa ingin tahunya sangat besar. Baca ini, baca itu, sampai kepalanya penuh dengan informasi dan bingung yang mana yang harus ditulis atau yang dipraktekkan. Lebih baiknya kita membaca informasi sedikit tapi banyak prakteknya. Tidak konsisten. Nah, ini yang saya selalu bilang di awal. Di awal sangat rajin mengatur tugasnya secara rutin setiap hari, tapi setelah itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Mengupdate blog secara rutin memang sangat bagus, tapi konsistensi menurut saya jauh lebih penting agar para pembaca yang udah tahu blog kita itu lebih betah gitu bagi kita. Kalau kita awalnya sering update sampai pembacanya udah banyak, nah lama-lama kita jarang update kan pasti pembaca menganggap blog kita itu sudah tidak aktif gitu, maka banyak pembaca yang meninggalkan blog kita. Seperti itu. Membahas terlalu banyak topik. Nah, yang tadi saya bilang terlalu banyak membahas topik ya. Kayak pertama kita bahas travel, ntar nggak lama lagi kita bahas fotografi, terus nggak lama lagi kita bahas desain. Terlalu banyak topik jadi nggak ada fokusnya gitu. Contohnya kayak misalkan kode politan. Nah, kode politan itu pasti mendapatkan pembaca yang otomatis itu ya pembaca yang ini kayak informasi anak-anak informatika kan pasti butuh banget tuh referensi buat ngoding. Pasti dia tuh nyarinya ke kode politan atau ke misalkan Max Ngoding seperti itu. Terlalu ambisi mendapatkan uang secara cepat. Ini nih yang paling sering nih, mau bikin blog tapi pengen cepat banget dapat uang. Tidak bisa dipungkiri banyak blogger yang memulai ngeblog karena ingin mendapatkan uang, karena beranggapan mendulang uang dari blog bisa dilakukan dalam waktu semalam. Padahal tidak demikian, butuh waktu, usaha, dan konsistensi. Padahal kenyataannya para blogger terkenal dan sukses pun dalam mencapai penghasilan dari blog atau tulisan tidaklah cepat, membutuhkan waktu dan juga ketekunan hingga bisa membuahkan pencapaian yang maksimal. Memulai mengembangkan blog. Tetap fokus membuat konten berkualitas. Konten sampai kapanpun akan tetap menjadi faktor utama kesuksesan sebuah blog.
Buatlah konten yang benar-benar berkualitas. Seperti apa itu konten berkualitas? Nah, dicari oleh pembaca, unik, berbeda, dan original. Original itu maksudnya hasil tulisan kita sendiri, dan berbeda itu maksudnya berbeda dari blog-blog lain itu. Berguna dan bermanfaat pastinya. Blog walking secara sederhana tuh kita berkunjung ke blog orang lain sambil meninggalkan komentar. Misalkan kita nyari informasi apa nih, nemu di blog, terus kita komen, jangan lupa mampir ke blog aneh, seperti kayak seperti di Kaskus gitulah, pasti sering baca kayak ninggalin komentar seperti itu. Nah, di sini juga kita dapat manfaatnya menjalin ikatan silaturahmi sesama blogger, mendapatkan backlink yang merupakan salah satu faktor terpenting SEO, mendapatkan ide atau inspirasi dan lain. SEO itu search engine optimize, maksudnya itu kayak misalnya kita mencari cara membuat susu. Nah, pas kita bisa ngeklik itu pas di Google, nah nanti blog kita itu paling atas. Nah, itu yang namanya SEO, strategi SEO seperti itu. Media sosial tidak bisa dipungkiri, ini kebanyakan orang mengambil di media sosial. Nah, kita bisa memanfaatkannya nih dengan baik sebagai tempat promosi. Dan yang selanjutnya menghasilkan uang dari blog. Jika blog kamu sudah besar, sudah memiliki banyak pembaca, maka tidak ada salahnya untuk memulai menjadikan blog kamu sebagai mesin penghasil uang. Memang bisa, asal kita mau konsisten ngeblog, mendapatkan penghasilan dari blog bukanlah hal yang tidak mungkin, meskipun hanya bermodalkan platform blog gratisan seperti Blogger dan WordPress. Nah, ini saya mengambil salah satu contoh Linda Ikeji yang merupakan seorang blogger dari Nigeria, adalah contoh sederhana yang susah mendapatkan penghasilan cukup besar dari blog gratisan dengan bermodalkan konsistensi. Penghasilan blogger yang satu ini mencapai 300 juta per bulan hanya dari blognya yang beralamat di, nah ini saya sisipkan blognya. Nah, yang di sebelah kanan itu foto Linda Ikeji, nah dan sebelah kiri ini web blognya. Nah, mungkin sekarang kamu yang ada di pikiran kamu pasti gimana caranya. Jaringan periklanan. Cara paling populer yang banyak digunakan blogger Indonesia untuk menghasilkan uang dari blog adalah dengan mengikuti program jaringan pengiklan atau advertising network. Dengan mengikuti program seperti ini, kita hanya perlu meletakkan sebuah skrip atau kode ke dalam blog kita untuk menampilkan iklan secara otomatis. Nah, ini pasti kamu sudah tahu lah, kalau misalkan mengunjungin blog atau apa itu kayak ada iklan-iklannya gitu. Nah, kita tinggal nambahin skrip itu aja. Mungkin bagi seorang yang tidak terlalu paham dengan informatika akan sangat sulit, tapi jangan khawatir. Masih banyak tutorialnya di YouTube. Nah, kita akan dibayar setiap kali ada orang yang mengklik iklan kita di blog, atau bahasa kerennya PPCLS, pay per click, dibayar per klik. Makanya dari itu setiap kita kayak misalnya download film, otomatis kan tunjuk ke link spam. Nah, itu secara otomatis dia itu menggunakan konsep PPC secara maksa gitu ya. Jadi mau kita harus ngeklik iklannya gitu. Kalau tidak digunakan metode itu ya gimana, kita apa, dia tidak akan mendapatkan uang, akan jarangnya ada yang ngeklik. Makanya dibuatkan kalau kita ngeklik itu pasti yang muncul tuh link iklan dulu seperti itu. Jual ruang iklan di blog. Selain melalui advertising network, kita juga bisa menawarkan uang iklan di blog kita secara langsung pada siapa yang tertarik untuk iklan di blog kita. Misalkan di blog kita ada space kosong nih. Nah, bagaimana kalau kita bisa memanfaatkan itu buat naruh iklan orang. Kita bisa nawarin seseorang buat naruh iklan di web kita seperti itu. Kelebihan cara ini adalah penghasilan kita dapat akan lebih pasti karena kita sendiri yang menentukan harganya. Nah, ini yang paling penting, kita bisa nego dengan orang yang mau iklan di website kita seperti itu. Jual produk sendiri. Nah, jika kamu punya produk sendiri, entah itu produk fisik atau digital, akan sangat mantap. Bukan jika kamu menjualnya melalui blog bikinan kamu sendiri.
Jual jasa, kamu juga bisa menjual jasa jika menjadi alternatif lain menghasilkan uang dari blog. Nah, jika kamu jago menulis, kamu bisa menjual jasa penulisan artikel atau bahkan nulis skripsi kan ya. Nah, jika jago desain, kamu bisa membuat desain jasa desain undangan, banner dan lain-lain. Misal kamu jago ngoding, juga bisa kamu tawarkan jasa pembuatan web seperti itu. Nah, penutup, belajar ngeblog sebenarnya bukanlah sebuah hal yang sulit selama kita punya kemauan. Kesalahan atau kegagalan adalah hal yang wajar dalam proses belajar. Jadi tidak perlu khawatir jika mungkin saat ini kamu belum bisa melihat hasilnya. Yang penting adalah konsisten dan jangan terlalu buru-buru untuk mendapatkan uang, karena semuanya itu sesuatu itu butuh proses. Nah, proses itu tidak ada yang instan, makanya dari itu kita butuh sabar, terus konsisten mengembangkan blog dan memperpadat isi dari materi blog kita sendiri, dan juga mempercantik tampilan blog kita. Jangan lupa juga untuk membangun jaringan di internet supaya banyak orang yang mampir ke blog kita dan banyak pengunjungnya, dan itu bisa kita iklankan dengan uang. Nah, sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.